Masih semangat ya? Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita yang begitu baik dan luar biasa. Semua yang di rumah yang tahu lagunya, kita nyanyi sama-sama ya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk satu napas kehidupan yang Kau berikan. Berkati setiap anak-anak yang mengikuti pembelajaran yang dari rumah. Kami serahkan Tuhan pembelajaran sepenuhnya hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sharing firman Engkau Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman itu Tuhan bisa tumbuh di dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Semua kita yang percaya berkata amin. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SD Kristen Terang Bangsa yang luar biasa.
Apa kabar kalian semuanya? Tentunya luar biasa. Ya, selamat berjumpa kembali dalam devotion kita pagi hari ini dengan tema Kenali Rencana Tuhan. Miss mau mengambil judul Manusia Merencanakan Kejahatan, namun Tuhan mengubahnya menjadi suatu kebaikan. Nah, kalian boleh buka Alkitabnya di kitab Kejadian 50 ayat 20. Yuk bersama-sama kita buka kitabnya Kejadian 50 ayat 20. Kita mau baca bersama-sama ya nak ya. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti terjadi sekarang ini, yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau ingat ini, kalian ingat akan cerita tentang Yusuf. Siapa itu Yusuf? Yusuf ini adalah anak dari Yakub, Bapak Yakub, dan istrinya bernama Rahel. Yusuf merupakan 12 bersaudara. Dia mempunyai saudara laki-laki berjumlah 11 dengan Yusuf, dan satu saudara perempuan yang bernama Dina. Adapun yang laki-laki bernama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Aser, Isakar, Zebulon, dan Benyamin. Tentunya kalian hafal ya nak ya, karena nama-nama ini dipakai untuk suku-suku yang ada di Israel. Nah, Yusuf ini di dalam rumahnya yang saudaranya ber-12 sangat banyak ya nak ya. Tentunya rumahnya sangat ramai, tidak akan sepi karena 11 orang. Nah, di antara saudara-saudaranya ini, Yusuflah yang paling dikasihi oleh ayahnya. Dia menjadi anak kesayangan ayahnya. Mengapa bisa demikian? Miss percaya karena Yusuf telah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hatinya ayahnya, sehingga ayahnya menjadi suka, menjadi senang terhadap Yusuf, menjadi anak kesayangannya. Sama seperti kalian di rumah, kalian mungkin menjadi anak kesukaan mamahmu atau kesukaan papamu, anak yang paling dikasihi oleh orang tuamu. Nah, bagaimana perilaku orang tuamu ketika menghadapi anak yang dikasihinya? Tentunya sering orang tuamu memberikan hadiah-hadiah yang indah, baju yang indah, es krim, makanan kesukaan, bahkan ketika kamu tidak meminta pun orang tuamu memberikannya. Mengapa demikian? Karena kalian adalah anak-anak kesayangannya. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf merupakan anak kesayangan ayahnya. Dia diberikan jubah yang maha indah, yang sangat indah oleh ayahnya. Namun, perilaku ayahnya ini membuat rasa iri kepada saudara-saudaranya semuanya. Mereka iri, mengapa hanya Yusuf saja yang dikasihi? Padahal sebetulnya Yusuf ini tidak menginginkannya, tapi ayahnya lah yang memberikan rasa kasih itu kepada Yusuf. Kakak-kakaknya mulai iri dengan perilaku ayahnya. Belum lagi di kitab Kejadian ayat yang kelima, Kejadian 37 ayat yang kelima dan ke-9. Di situ diceritakan bahwa Yusuf bermimpi. Mimpinya ini membuat saudara-saudaranya semakin iri dengan Yusuf. Apa sih mimpinya itu?
Yang pertama mimpinya ketika di ladang. Ketika Yusuf dan saudara-saudaranya sedang mengikat gandum. Nah, bulir gandum Yusuf ini tegak berdiri. Kemudian datang bulir-bulir yang dari saudara-saudaranya. 11 bulir gandum. Mereka datang kepada bulirnya Yusuf. Kemudian mengelilingi bulirnya Yusuf. Apa yang dilakukan oleh bulir-bulir yang mengelilingi Yusuf ini? Mereka sujud menyembah kepada bulir Yusuf. Itu mimpi yang pertama. Pikirnya saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, Yusuf minta disembah oleh saudara-saudaranya. Padahal itu mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudaranya tidak mau terima dengan mimpi yang dimimpikan oleh Yusuf. Kemudian bukan hanya satu kali saja mimpinya. Mimpi yang kedua hampir sama. Bahkan di sini di ayat yang ke-9 dikatakan ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang. Matahari di sini siapa? Ayah dari Yusuf. Bulan siapa? Ibunya. Dan 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan oleh matahari, bulan, dan bintang di sini? Dia sujud menyembah kepada Yusuf di dalam mimpinya itu. Sekali lagi saudara-saudaranya tidak terima dengan mimpinya Yusuf. Bertambah-tambahlah iri mereka. Suatu ketika saudara-saudaranya sedang ada di padang penggembalaan, ayah Yakub ini meminta kepada Yusuf untuk mengirim makanan buat kakak-kakaknya. Kemudian karena rasa iri yang bertubi-tubi tersebut kepada Yusuf, maka kakak-kakaknya merencanakan suatu kejahatan untuk Yusuf. Apa itu? Yusuf akan dicelakakan, anak-anak. Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur yang dalam. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya Yusuf ini musnah. Yusuf ini tidak ada lagi. Jadi mereka tidak ada yang diiri lagi. Biar orang tuanya tidak pilih kasih. Biar orang tuanya tidak mengasihi hanya Yusuf saja, tapi saudara-saudaranya yang lain. Pikirnya seperti itu. Namun ada salah satu saudaranya yang menyayangkan, jangan dibunuh, jangan binasakan adik kita. Bagaimanapun juga dia adalah saudara kandung kita. Sebaiknya kita jual saja kepada saudagar Mesir. Dan usul ini diterima dengan baik. Kemudian Yusuf diangkat lagi. Pikirnya dia selamat. Tetapi Yusuf ini tidak tahu bahwa Yusuf ini akan dijual oleh kakak-kakaknya kepada saudagar Mesir yang lewat. Nah, ketika ada saudagar yang lewat, Yusuf pun dijual kepada saudagar ini. Pikir saudara-saudaranya, Yusuf ini sudah tidak ada lagi. Sudah jauh di luar negeri sana. Tidak akan ada yang disayangi oleh orang tuanya. Nah, ketika pulang, bagaimana anak-anak? Apakah saudara-saudaranya ini mengakuinya di hadapan orang tuanya? Tidak. Mereka berbohong lagi kepada ayahnya. Dia katakan kepada ayahnya, "Ayah, adik kita Yusuf telah mati diterkam oleh binatang buas. Ini jubahnya kena darah semuanya karena anaknya sudah dimakan oleh binatang." Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ayahnya? Tentu saja sangat-sangat sedih. Bahkan sampai tidak mau makan. Karena saking sedihnya anak-anak. Anak yang disayanginya, yang dikasihinya, mati diterkam binatang buas. Ya, saudara-saudaranya merencanakan melakukan kejahatan untuk Yusuf. Yusuf yang dikasihi ayahnya. Yusuf juga dikasihi oleh Allahnya. Karena Yusuf ini memang baik.
Allah merencanakan yang terbaik buat anak yang disayanginya. Ketika saudara-saudaranya berpikir anak ini sudah musnah, sudah hilang, sudah tidak ada lagi kabarnya, namun Allah merencanakan yang baik. Melalui proses yang demikian panjang, Yusuf kemudian dijadikan Allah sebagai tuan, sebagai raja muda di Mesir. Memang sangatlah panjang yang harus dilalui oleh Yusuf ini. Dan Tuhan membuatnya berhasil, ya anak. Sekali lagi, manusia merencanakan kejahatan, namun Allah yang adalah maha baik itu tidak pernah ada kejelekan di dalam diri Allah. Selalu kebaikan-kebaikan yang muncul di dalam Allah. Kemudian di tanah Mesir, di tanah Israel terjadilah yang dinamakan kelaparan. Yusuf sudah berkuasa di tanah Mesir. Dia menjadi raja muda. Dia dihormati di Mesir. Karena kelaparan tersebut, kemudian keluarga besar dari Yusuf ini pergi ke tanah Mesir. Mereka datang menyembah raja. Dia minta makanan supaya tidak terjadi kematian atas keluarganya. Dan terjadilah apa yang dimimpikan oleh Yusuf kala itu. Ayahnya dan saudara-saudaranya semuanya sujud menyembah kepada Yusuf. Terjadi apa yang dimimpikan. Anak-anak, jangan jemu berbuat baik, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Apa yang dilakukan Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya, dia tidak membalas kejahatan, tidak dendam, namun dia terima oleh saudara-saudaranya ini. Ya anak-anak, apapun yang kalian alami, sepertinya itu kejahatan orang yang dilakukan oleh orang lain, sepertinya itu tidak baik, namun tetaplah berbuat baik, karena Tuhan itu baik. Mulai sekarang, biasakan melakukan yang baik, jangan jemu-jemu. Manusia memang jelek, manusia memang jahat, namun ketika kita menyerahkan kepada Tuhan yang maha baik itu, maka kejelekan kita akan dibungkus oleh kebaikan-kebaikan dari Allah Bapa sendiri. Sehingga apa yang muncul dari dalam kita itu suatu kebaikan, bukan lagi kejahatan, namun kebaikan, karena Allah itu adalah baik. Pesan dari Miss saat ini, pagi hari ini, anak-anak, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Sejelek apapun dosa kita seperti merah kirmisi, akan dibuat Allah menjadi seputih salju. Sekian dulu, yuk anak-anak, kita berdoa. Apapun yang kalian alami saat ini, tugas yang terus-menerus, kemudian bencana banjir yang menimpa Semarang, mungkin rumah kalian yang masih banjir, atap kalian yang masih bocor, sepertinya keadaan sangat tidak mendukung. Namun percayakan hidupmu kepada Tuhan. Belajarlah mengucap syukur. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Allah yang baik, pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami kepadamu, kepada tangan yang sumber baik itu, supaya hidup kami yang jahat ini ditutup oleh kebaikan-kebaikan-Mu. Ajari anak-anak SD Kristen Terang Bangsa, supaya mereka tidak jemu-jemu melakukan kebaikan, karena Engkau sendiri Allah yang sudah menyontohkan kebaikan bagi hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.